Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmimuna dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan memberi materi tentang hak kekayaan atas intelektual atau disebut dengan HQ. Yang pertama yaitu ada pengertian HQ. HQ adalah hak kekayaan atas intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HQ dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights atau disebut IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HQ berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, ada macam-macam HQ. Macam-macam HQ yang pertama adalah hak cipta. Lambang dari hak cipta seperti huruf C yang ada lingkarnya. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir 1. Untuk materi tentang pengertian hak cipta menurut pasal 2 UHC adalah hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Untuk yang kedua ada hak paten atau paten. Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten antara lain seperti merek atau trademark. Yang kedua, rancangan atau industrial design. Yang ketiga, informasi rahasia atau trade secret. Yang keempat, indikasi geografi atau graphical indication. Yang kelima, denah rangkaian atau circuit layout. Yang keenam, perlindungan varietas tanaman PFT. Untuk materi yang ketiga ada dasar HQ karya intelektual. Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari HQ karya intelektual. Yang pertama ada hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain seni, karya, tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Yang kedua, dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Yang keempat, ada bentuk karya kekayaan intelektual. Berikut ini merupakan bentuk karya kekayaan intelektual seperti penemuan, desain produk, literatur, seni, pengetahuan software, nama dan merek usaha. Yang kelima ada know-how dan informasi rahasia. Yang keenam, desain tata letak IC. Yang ketujuh, varietas baru tanaman. Untuk tujuan penerapan HQ ada seperti antisipasi kemungkinan melanggar HQ milik hak pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersial kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri Indonesia. Yang keenam, ada pengaturan HQ di Indonesia. Pada tahun 1997, pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HQ dengan mengundangkan 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, Undang-Undang Haki ia menyangkut ketujuh haki antara lain 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman. Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan pada tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan pada 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, khusus mengenai revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta, saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Materi yang ketujuh, lingkup perlindungan haki. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. World Intellectual Property Organization atau WIPO pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Yang kedua ada hak milik industri atau industrial property. Yang ketiga ada paten. Yang keempat ada paten sederhana. Yang kelima merek dan indikasi geografis. Untuk selanjutnya ada desain industri, rahasia dagang, desain tata letak atau sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, hak cipta atau copyright, melindungi sebuah karya. Kemudian ada hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir ada orang lain berhak membuat karya lain yang berfungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada karya seni. Karya seni meliputi seperti seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, dan fotografi. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomima, sinematografi, arsitektur, peta, terjemahan, takswiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengliwujudan.
Materi yang ke-8 ada konsep hakiki. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep hakiki. Berikut ini merupakan konsep hakiki. Yang pertama ada hakiki kewenangan. Adalah kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang dan wewenang menurut hukum. Yang kedua, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang memiliki orang. Yang ketiga, kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau disebut dengan karya di bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dihasilkan dari atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk meroleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.